Hadis dari brosur tanggal 27 Februari 2022 dari Abu Darda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang diberi bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia telah diberi bagiannya berupa kebaikan. Dan barang siapa yang terhalang dari bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia terhalang dari bagiannya berupa kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 248, nomor 2082, hadis hasan sahih. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat dan barang siapa yang terhalang dari bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia terhalang dari bagiannya berupa kebaikan. Ini maksudnya bagaimana, Ustaz? Orang yang punya kasih sayang, kesantunan, kelemah lembutan, ketawaduan, jauh dari sifat kasar dan lain sebagainya, itu berarti dia mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah. Orang yang punya kasih sayang, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang punya kasih sayang berarti dia mudah menjadi pemaaf. Sedangkan pemaaf itu salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa. Wal 'afina 'anin nas. Orang yang punya kelemah lembutan, dia mudah menahan emosi. Tidak mudah-mudah untuk emosi, tidak mudah-mudah untuk marah. Andai kata marah pun dia bisa menahan amarahnya, tidak terlampiaskan. Maka amarah yang terlampiaskan hanya akan mendatangkan keburukan. Dulu pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini wala tuksir alayya la'alli a'i. Ajarkan sesuatu padaku wahai Rasulullah, dan jangan banyak-banyak biar aku ingat terus. Nabi kita bersabda, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kemudian di riwayat lain disebutkan, laki-laki ini mengatakan fafaqartu hina qala an-nabiyyu maqala fa'idan al-ghadabu yajma'u syarra kullahu. Setelah aku mendengar nasihat yang disabdakan oleh Nabi, fafaqartu, lantas aku merenung, fa'idan, bahwa al-ghadab yajma'u syarra kullahu. Marah itu awal mula dari semua kejahatan. Awal mula dari semua kejahatan itu marah. Dan marah itu menghimpun semua keburukan. Jadi keburukan yang menimpa kita biasanya diawali dengan amarah. Tidak suka, marah, kemudian menimpakan keburukan. Mengucap yang buruk-buruk, berbuat yang buruk-buruk. Maka orang yang dianugerahi oleh Allah kelemah lembutan, kasih sayang, itu berarti telah Allah anugerahkan kepada dirinya kebaikan yang melimpah. Tapi kalau orang yang tidak punya kasih sayang, wa man hurima haddahu minar rifqi hurima haddahu minal khair. Itu kata Nabi. Orang yang terhalang dari kasih sayang, tidak punya kelemah lembutan, tidak punya kesantunan, tutur katanya kasar, perbuatannya juga kasar. Kalau ditegur jawabnya pokoke witekno, iki gawan bayi. Pangapunten Bapak Ibu, mbok ngendikan ingkang sae. Ampun kados ngoten. Jenengan orang Islam, orang ngaji, sedangkan Allah berfirman, wa qulu qaulan karima wa qulu qaulan sadida wa qulu qaulan ma'rufa. Nabi kita yang ngendika
tanda bukti keimanan seseorang itu berkata baik, kalau tidak bisa diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Marah dia. Kowe iki ra ngerti. Aku ket lahir iki wis ngene iki. Iki wis karakterku. Gawan bayi, watakku ya wis ngene iki. Nek gelem ya ngene. Nek ora gelem ya minggat aja cedak-cedak aku. Luar biasa toh? Padahal ngaji loh Bapak Ibu. Dicelup dengan Al-Qur'an loh, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Hanya dengan dicelup ayat-ayat Allah kita bisa menghambakan diri yang benar dan baik kepada Allah. Lah kok ditegur karena sudah misuh-misuh. Lah dulu loh kita contohkan, keluar dari sini, keluar dari ngaji tadabbur Quran, pit montore dipindah karena tidak tertib meletakkannya. Dipindah, nuwun sewu, terpaksa saya tirukan, bukan berarti saya ingin misuh. Keluar sepeda motornya dipindah beberapa gitu, oleh petugas-petugas parkir kita. Lah kok misuh? Ini lebah jindul. Pindah pit motor ngomong-ngomong. Padahal keluar dari sini ngaji loh, habis tadabbur Quran loh. Coba, berarti kan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi baru sampai kerongkongan, belum bisa melewati kerongkongan. Dan itu dibuktikan. Begitu keluar pit montore goleki renek pindah rodok rono. Lah kok ketemu tukang parkirnya misuh. Lah bajindul. Pindah pit motor ra ngomong-ngomong coba. Ketika ditegur mosok tiyang ngaos kok kados ngoten suwantunipun. Oh nek gelem ngene, ora gelem ya wis kowe ngerti aku to. Lah jenengan sinten gitu. Harusnya ditanya gitu, jenengan sinten. Sombong, kowe ngerti aku to. Lah lagi ketemu pisan kok ngerti gitu. Lah harusnya tukang parkirnya tanya, lah napa jenengan terkenal to? Ya. Lah makanya itu makanya jawaban-jawaban nek gelem ngene, ra gelem ya wis. Iki wis karakter, gawan bayi, watakku ngene iki. Lah ini loh masalahnya Bapak Ibu. Hanya beda satu huruf watak dan watuk. Kalau watuk berobat, minum obat, Allah beri kecocokan, insya Allah sembuh. Tapi kalau watak, jenengan man keliling, dokter mana yang terbaik, apotek mana? Assalamualaikum, saya minta obat, mau beli obat. Napa Pak? Saya sering misuh-misuh, saya merasa paling benar sendiri, watak saya kasar. Saya beli obat watak. Diberi apotas jenengan. Wah, niki obatnya diunjuk wis gendang mati. Kalau sudah mati ya sudah, tidak kasar lagi kan gitu. Ini apotek hanya menjual ini untuk menyelesaikan obat penyakit watak. Ini wes niki tenan diminum mati wes. Nek wes mati kan wes. Nah ini watak itu hanya bisa dirubah dengan celupan ayat-ayat Allah. Watak kasar, liar, tidak mau dikendalikan dengan nidom, dengan nilai-nilai Islam, itu hanya bisa sembuh dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu pun harus dengan keikhlasan dan kebeningan hati.
Meski mengikuti Quran dan Sunnah, kalau hatinya tidak bening, dia juga akan menyimpan watak paling benar sendiri, sehingga yang lain sesat. Sing dikaji podo Quran, podo Sunnah. Karena watak paling benarnya belum sembuh, karena belum minum apotas itu tadi, ya. Sehingga dia mengkaji ayat, mengkaji hadis untuk ndudingi wong liya, tahdir sana, tahdir sini, itu dan lain sebagainya. Singkatnya, sing bener kuwi meski podo-podo ngaji Quran Sunnah, sing bener nek kaya aku pemahamane. Nek ora kaya aku wis salah kabeh kowe. Maka jangan ikuti ini, jangan ikuti fulan, jangan ikuti ini, jangan ini. Saling tahdir sana sini. Tapi loh sekarang hobinya umat Islam itu, maka umat Islam terpuruk sudah. Terpuruk karena umatnya suka, ya, punya hobi mentahdir takdisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat keagamaan di kelompoknya sendiri-sendiri. Virus ini lebih mematikan daripada COVID. Kalau COVID mati di dunia selesai sudah. Kalau kita beriman insya Allah syahid karena kena wabah. Di alam barzakh bahagia, sampai di hadapan Allah bahagia. Tapi kalau terkena virus takdisul afkar ad-diniyah, merasa paling benar sendiri, ini virus dari iblis gitu loh. Iblis itu kan merasa paling benar sendiri. Maka kalau kita merasa paling benar sendiri, ya sudah, kita tertular virus yang disebarkan oleh iblis itu. Nah sekarang umat Islam hobinya lagi seperti itu. Lagi seperti itu, maka ada ungkapan al-islamu baina jahli abnaihi. Islam di antara kebodohan umatnya. Bukan umat Islam bodoh, tetapi punya hobi mau untuk dibodoh-bodohi, mau untuk dibodohkan, sehingga menerima pembodohan. Bukan umat Islam bodoh, umat Islam itu jenius. Karena dibekali fitrahnya fungsi betul, melihat yang hak, melihat yang batil, maka jenius. Tetapi banyak umat yang ngaku Islam, banyak orang ngaku Islam saat ini menerima pembodohan, mau dibodoh-bodohi, mung diijoli amplop ngono tok wis jadi bodoh gitu loh. Jadi bodoh sudah. Tidak lagi mau mengikuti petunjuk Quran Sunnah, tetapi mengikuti amplop. Pedoman hidupnya amplop sudah. Jane nek amplope isi akeh ngono rodok-rodok. Amplope paling hanya isi berapa lembar. Oh sekarang rekening transfer. Jika banyak orang Islam yang kaku lidahnya, pelo, tidak lagi menyuarakan Quran Sunnah gara-gara fulus, gara-gara kesenangan uang dunia. Sehingga berdakwah tidak lagi kebenaran Quran dan Sunnah, berdakwah berdasarkan pesanan. Maka umatnya juga menjadi bodoh. Nah ini loh. Sehingga agama sudah berubah sekarang. Tidak lagi Islam. Padahal kata Allah, innad dina indallahil Islam. Tetapi sudah berubah karena kita bodoh, terkena virus takdisul afkar ad-diniyah tadi. MTA ini harusnya hanya menjadi lembaga, nama lembaga majelis taklim kita, berubah. Agamamu apa? Islam MTA. Bahkan berubah, agamamu apa? MTA. MTA jadi agama. Sehingga sangat fanatik, karena sangat fanatik pada golongan. Sehingga agamanya tidak lagi Islam. Ditanya agamamu apa?
MTA. Sejak kapan MTA, Muhammadiyah, NU, Persis, LDII jadi agama? Sejak kapan? Kan tidak ada ayat yang berbunyi Innad dina indallahi majlis tafsiril Quran. Kan tidak ada. Innad dina indallahi nahdlatul ulama. Atau innad dina indallahi Muhammadiyah. Kan tidak ada ayat yang berbunyi begitu. Innad dina indallahil Islam. Sudah. Ya. Itulah sekarang itu. Orang kalau tidak punya kesantunan, tidak punya kasih sayang, tidak berubah wataknya karena Quran, berarti dia jauh dari kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah. Dan napa sekeca toh? Kasar itu apa pena atau isinya marah, emosi, ini itu suudan. Napa sekeca? Enggak pena. Orang yang jenengan marah-marah, orang gagas, jenengan tambah semruweng. Dodo tambah muntuk-muntuk pengen meledak-ledak. Padahal sing diseneni santai wae. Lah enten napa to, Pak, kok nesu-nesu. Kowe dinesoni kok ora ngerti. Sudahlah, mari kita menjaga kelemah lembutan, berkasih sayang pada sesama.